Bulan sebelumnya, yaitu bulan kemarin, telah dibuka pengajian ini, dimulai oleh pengajian Al-Habib Hasan. Dan kemudian alhamdulillah pada sore hari ini hadir bersama kita Sayyidul Wali Al-Habib Alwi bin Idris Al-Idrus, Al-Habib Muhammad Al-Kab, dan juga rekan kita Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas, dan seluruh para habaib yang hadir alhamdulillah. Dan tentunya ketika kita ini membaca kemudian memahami apa-apa yang telah salaf kita wariskan, itu hakikatnya kita kembali kepada identitas kita sendiri, tentunya khususnya para habaib. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas pernah bersabda, wa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayyal haud yaumil qiyamah. Al-Quran dan Ahlul Bait tidak akan terpisah. Tidak ada satu manusia pun yang lebih memperjuangkan Al-Quran lebih daripada Rasulullah SAW dan manusia yang paling dekat kepada Nabi SAW, yaitu keluarganya. Makanya ketika Nabi SAW pulang daripada Hajatul Wada, haji yang terakhir, itu Rasulullah SAW begitu sampai di satu tempat bernama Ghadir Khum. Ghadir Khum itu dekat sekali dengan Madinah, yaitu kira-kira 10 mil dari kota Madinah atau kurang atau lebih sedikit. Pada kesempatan itu terjadilah dialog antara Rasulullah SAW dengan seorang sahabat yang mengadukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkenaan dengan pembagian kismah di Yaman. Jadi ada cerita. Jadi ucapan Nabi SAW kepada para sahabat pada khususnya, pada saat itu Nabi SAW membenarkan keputusan daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Ceritanya panjang. Intinya Nabi SAW mendukung keputusan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Nabi SAW menegaskan bahwasannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang terdekat kepada Rasulullah SAW dan menantu beliau sendiri, dan anak didik Nabi pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada golongan anak-anak. Jadi yang pertama beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4 orang. Yang pertama ini ya, dari kalangan orang tua, itu namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah sepupu Sayyidatuna Khadijah yang pertama kali menjabarkan bahwasan yang datang kepada Nabi pertama kali di Gua Hira itu membawa firman pertama kali Iqra adalah Namus, sosok malaikat yang turun kepada Musa. Dia beriman, tetapi dia wafat tidak lama setelah itu. Jadi Waraqah bin Naufal ini bin Abdul Uzza, dia adalah seseorang yang hidup di zaman jahiliyah dan membaca kitab-kitab Samawi terdahulu, dan bahkan dia mampu menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Dia membaca Injil, dia membaca Taurat, ya, dengan versi yang sudah tentunya berubah. Akan tetapi pada zaman itu semua alamat tentang kedatangan Nabi akhir zaman masih ada dalam kitab-kitab terdahulu dan dinanti. Nah, dia yang pertama beriman. Yang kedua dari kalangan wanita adalah Sayyidatuna Khadijah. Kemudian dari kalangan orang dewasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Nabi sendiri, dan daripada kalangan anak-anak adalah Imam Ali bin Abi Thalib yang saat itu berumur kurang lebih 10 tahun. Dan dari kalangan budak Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini budak Siti Khadijah, dibebaskan dan diberikan oleh Nabi SAW kebebasannya sejak dia mengabdi kepada Nabi sejak dari kecil. Jadi budak kecil ini milik Siti Khadijah diberikan kepada Nabi. Ketika dia beriman, maka Nabi bebaskan dia. Ya, jadi begitu. Jadi ketika ditanya siapa orang paling beriman pertama kali kepada Nabi SAW, ini hitungannya. Dan yang pertama mendengar tentunya Siti Khadijah, gak ada yang lain. Yang pertama Nabi informasikan tentang kedatangan Jibril, ada siapa? Adalah istrinya sendiri, Sayyidatuna Khadijah. Kalau ditanya siapa yang pertama beriman,
Yang pertama beriman yang mengetahui siapa Jibril itu. Nabi SAW belum mengiklankan kenabiannya, tetapi Nabi menceritakan kedatangan satu sosok kepada dia. Ketika Nabi ketakutan tentang siapa yang datang kepada Rasulullah SAW, jelas itu. Karena kedatangan sosok ini ketika Nabi SAW sendirian di Goa Hira, ya. Ada yang menarik. Goa Hira ini adalah goa keramat yang sudah dikenal sejak zaman lampau, sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Jadi goa ini ajaib. Kalau goa itu dilihat sebelum ada bangunan-bangunan sekitar Ka'bah dulu masih kosong. Jadi ada satu celah, lubang itu langsung menghadap lurus ke Ka'bah, ke Baitullah. Jadi memang Gua Hira ini menjadi mutahannat, muta'abbad, tempat orang-orang menyepi, tempat orang-orang bertafakur. Rasulullah SAW memang Allah persiapkan untuk menjadi Rasul. Dan persiapan itu sudah dirasakan oleh Nabi SAW sejak Rasulullah SAW belum dilantik menjadi Rasul. Tepatnya 6 bulan ya sebelum Rasulullah itu kedatangan malaikat Jibril. Nabi itu mimpi hampir setiap malam. Setiap mimpi Nabi itu terjadi di siang harinya. Apa yang Nabi lihat malam, paginya kejadian. Misalnya Nabi mimpi malam ada yang mati, pagi benar ada yang mati. Nabi malamnya mimpi ada yang datang ke kota Mekah, sama semuanya. Kafalati subih. Jadi semuanya itu jelas terang benderang. Itu namanya irhasat. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menggiring nabinya ya untuk bersiap-siap untuk menguak alam gaib. Jadi alam raya ini terbagi menjadi dua. Alamul ghaib wa alamul syahadah. Alam ghaib itu alam di luar indera kita. Dan alam syahadah alam nyata. Perbandingan antara alam nyata dengan alam ghaib seperti debu di padang Sahara. Kita di alam nyata ini ya ini kecil daripada makhluk Allah yang tidak kita saksikan. Jadi Rasulullah SAW akan menembus batas ya dengan alam gaib itu. Makanya Al-Quran pertama kali turun adalah Iqra, dan yang pertama di mushaf setelah surat Fatihah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kaitan iman dengan gaib itu adalah ikatan yang tidak bisa diputus. Nah, kita boleh beriman kepada Allah dengan mencari bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala, jelas itu. Tetapi alam gaib itu adalah alam supranatural yang tidak bisa kita jamak. Hanya bisa kita jamak dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah SAW meraih terus bermimpi, dan Nabi itu sudah tidak mau bertemu dengan siapapun, tidak pengen ngomong dengan siapapun, dan alhamdulillahnya istrinya begitu setia. Sayyidatuna Khadijah ini mempersiapkan apa kebutuhan Nabi SAW. Jadi Nabi itu bertahanut, itu riwayatnya dalam Sahih Bukhari jelas, panjang lebar diceritakan tentang bagaimana Badul Wahyi, permulaan wahyu itu. Jadi Nabi itu SAW datang ke, itu gua tinggi sekali. Kalau kita mau naik sekarang, sekarang ini ada jalan, sekarang sudah dibuat jalan. Dulu gak ada jalan, Anda bisa bayangkan bagaimana itu naiknya Rasulullah SAW ke goa itu. Sekarang ada jalan, kita ngos-ngosan naik ke sana. Dulu itu gak ada jalan, kerikil-kerikil terjal itu. Jadi Nabi di sana kadang-kadang berhari-hari sampai 10 hari Nabi seorang diri di sana. Apa yang Nabi lakukan? Para ulama berbeda pendapat. Tentunya kultur keluarga Nabi, khususnya keluarga daripada Abdul Muthalib di kota Mekah, ini masih berpegang kepada ajaran Ibrahim alaihissalam. Ada sholat yang diajarkan, karena setiap Nabi itu punya ritual sholat. Dan sholat yang dilakukan itu adalah 2 kali sehari, pagi dan sore hari, 2 kali. Itu Nabi lakukan sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, karena itu adalah ritual daripada apa yang diwariskan oleh Nabi Allah Ibrahim yang memang dipegang oleh keluarga Nabi. Dan lebih daripada itu, Rasulullah SAW ini berpikir Allah berikan kecerdasan kepada Nabi yang tidak dimiliki oleh siapapun.
kecerdasan Nabi itulah yang menggiring untuk Nabi itu kritis. Karena Nabi itu alaihi salatu wassalam berpikir di belakang alam ini ada apa? Bagaimana langit itu bisa begitu menaungi semesta tanpa tiang? Bagaimana matahari, bagaimana bulan? Itu Nabi berpikir, terus berpikir. Allah giring memang. Karena tafakkur sa'akhair min ibadah sittina sana. Orang berpikir itu akan membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Orang itu ketika dia sudah gagal berpikir, maka dia akan gagal dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu juga jalurnya adalah berpikir. Berpikir dengan kecerdasan Nabi SAW yang Allah persiapkan, Nabi berpikir. Dan dalam keadaan itulah Nabi memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ini alam ada yang memiliki. Pasti alam ini ada yang menciptakan. Dan Nabi SAW tidak pernah beriman kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, yang itu adalah kakek moyang Nabi SAW. Jadi Nabi SAW sebelum dilantik menjadi Rasul, itu Nabi lalu berpikir, dan Allah memang berikan kepada Nabi SAW jalan untuk ke sana. Sampai pada saatnya, pada tanggal 21 Ramadan, itu pada malam Jumat, ada dua riwayat tentang malam nuzul Quran pertama kali kepada Nabi SAW. Ada yang menghitungnya malam 17 Ramadan, ada yang menghitungnya malam 21 Ramadan, ada yang menghitungnya malam 27 Ramadan. Karena yang jelas dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi itu Lailatul Qadar. Jadi kalau dikatakan malam 17, artinya pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu hanya ada di 10 terakhir tidak berlaku loh. Lailatul Qadar itu kita yakini di malam 21, malam ganjil di 10 yang terakhir. Kalau dikatakan nuzul Quran pada tanggal malam 17, artinya pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu tersebar di semua malam-malam Ramadan. Bisa jadi malam ke-1, bisa jadi ke malam yang ke-30 atau di antara keduanya. Pendapat jumhur mengatakan Lailatul Qadar itu ada di 10 yang terakhir, sebagaimana itu hadis sahih. Artinya kalau malam 1 itu adalah malam Lailatul Qadar menurut hitungan. Bagaimana dihitungnya? Dihitungnya adalah dengan sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, Nabi mengatakan, "Daka yaumun wulidtu fihi wa fihi unzila alayya." Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan dan hari pertama aku menerima wahyu. Ya, ini jelas ini. Jadi ketika dihitung oleh ulama falak, hari Senin di tanggal 20 ke belakang di bulan Ramadan bertepatan dengan pertama kali Nabi menerima wahyu, itu jatuh pada malam 21 Ramadan. Jadi ini pendapat daripada guru kami. Jadi Rasulullah SAW pertama kali menerima itu malam sebelum fajar. Nabi seorang diri. Tiba-tiba datang sosok yang begitu berwibawa, yang menjelma jadi manusia yang begitu tampan, tiba-tiba ada di hadapan Rasulullah SAW dan membawa kertas putih bertuliskan bahasa Arab. Kita paham semua bahwasannya Nabi itu adalah ummi, la yaqra wa la yaktub. Alladzi arsala fil ummiyina rasulan alladzina yu'minuna bin nabiyil ummi. Nabi itu sifatnya ummi, tidak bisa membaca, tidak. Bukan kehendak keluarganya. Keluarga Nabi ini keluarga terhormat di kota Mekah. Abdul Muttalib itu kepala suku Quraisy. Mekah itu adalah tujuan seluruh Jaziratul Arab. Jadi gak mungkin kakek Nabi ini membiarkan cucu kesayangannya tanpa belajar, gak mungkin, logikanya kan begitu. Jadi Nabi itu dari sejak kecil dipersiapkan fasilitas untuk belajar oleh kakeknya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggiring Nabi untuk tidak pernah bisa belajar. Entah gurunya sakit di tengah jalan gak bisa datang, atau tiba-tiba nabinya alaihi salatu wassalam itu ada urusan apapun gak bisa ketemu dengan sang guru.
Jadi memang mufakat orang Quraisy dari sejak kecil tidak pernah Nabi dilihat sekalipun duduk kepada guru atau kepada ahbar. Orang-orang Yahudi itu tiap tahun mondar-mandir Mekah. Karena dia sudah tahu bahwasanya kelahiran Nabi sudah dekat. Tiap hari orang Yahudi dari segala penjuru itu di Mekah. Kalau sekarang orang bilang i'tikaf. Orang-orang Yahudi, ahbar-ahbar Yahudi, ulama-ulama Yahudi yang dari Irak, yang dari Syria, yang dari Yaman, itu begitu mendekati kelahiran Nabi SAW, yang mereka sudah pastikan, mereka sudah baca, sudah dekat ini, mereka semua tahu terjadi kelahiran di kota Mekah. Mereka datang itu. Kemudian yang ajaibnya di malam kelahiran Nabi SAW, yang pertama tahu kelahiran itu adalah seorang Yahudi dari Yaman. Dia buat sayembara terbuka. Wahai ma'syar Quraisy, hari ini telah lahir di antara kalian seseorang yang akan menjadi perusak, yang akan menghancurkan kalian. Tolong nama-nama yang lahir pada malam ini sampaikan kepada saya. Kalau kalian ingin aman, ingin tentram, ingin damai seperti saat ini, nah malam ini ada yang lahir nih. Udah gak salah saya sudah menunggu berlama-lama di sini. Ini mereka sudah tahu. Begitu disampaikan tentang kelahiran Rasulullah SAW, bisik-bisiklah orang-orang Yahudi itu. Mereka itu siap sudah. Jadi mereka sudah siapkan orang-orang bayaran. Kalau memang itu anak dibawa kepada saya, langsung bunuh dia. Ada yang mendengar, dibocorkan kepada keluarganya, Nabi tidak dibawa kepada sang dukun Yahudi. Jadi mereka sudah tahu. Ini Rasulullah SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Memang Allah yang tidak mengizinkan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, Nabi tidak butuh dengan baca tulis. Apa butuhnya Nabi? Nabi itu Allah ajarkan, Allamal insana ma lam ya'lam. Ar-Rahman khalaqal insan. Ar-Rahman khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya. Apa ayatnya? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ini Rasulullah SAW tidak butuh membaca, tidak butuh menulis. Beda dengan kita. Kita ini butuh membaca, butuh menulis. Jika kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka ini adalah kekurangan yang fatal kepada kita, dan itu berlaku kepada selain Rasulullah SAW. Makanya seluruh umat Islam, seluruh umat manusia, jika dia ummi, dia tidak berguna. Makanya pertama turun kepada Nabi adalah Iqra. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ada qiraah, ada qalam. Jadi semua alat yang menjadi fasilitas untuk belajar Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama kali turun kepada Nabi SAW. Makanya umat Islam disebut ummatul qiraah. Nabinya ummi karena Nabi tidak butuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, begitu Nabi alaihi salatu wassalam ditunjukkan ya dalam satu riwayat kertas itu oleh malaikat Jibril, maka dia memerintahkan Iqra, bacalah ini. Maka Nabi mengatakan ma'ana biqari. Kemudian didekaplah Nabi SAW. Setiap dekapan dilepaskan lagi hatta balagha minnil juh. Maka Nabi mengatakan itu dekapan sangat kuat sekali, hampir-hampir memutus nafas saya. 3 kali dekapan. Apa gunanya dekapan itu? Ini yang pertama harus kita pahami. Dekapan malaikat Jibril kepada Nabi SAW, dekapan yang pertama adalah Nabi diperintahkan membaca tentang Islam. Yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. 3 dekapan itu Nabi menguak semua rahasia alam gaib. Itu yang pertama. Yang kedua, dekapan itu harus dilakukan untuk menguatkan dada Nabi untuk menghadapi alam gaib. Makanya ketika setiap manusia, khususnya umat Islam, ketika dia dikubur, maka akan didekap oleh tanah, dihimpit oleh tanah. Himpitan tanah itu untuk membuat dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini alam malaikat, alam beda. Alam malaikat, alam yang sangat kuat, yang sangat dahsyat. Tidak sama dengan alam kita. Makanya sama itu. Setiap
orang yang meninggal pasti dihimpit oleh bumi, kecuali satu orang saja, yaitu Fatimah binti Asad, ibunda daripada Imam Ali bin Abi Thalib, yang dikuburkan langsung oleh Rasulullah SAW dan dimohonkan untuk tidak dihimpit oleh kubur. Jadi Allah kuatkan dari aslinya. Tapi selain itu dihimpit oleh bumi sampai meremukkan tulang-tulangnya untuk bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Itu rahasianya, kata guru kami. Jadi jangan orang heran, kenapa sampai 3 kali dekap? Emang gak ada kerjaan Jibril? Anda gak tahu. Ya, pertanyaan-pertanyaan bodoh itu dilontarkan untuk orang bodoh, supaya orang tidak menggali. Harus tanya kenapa didekap 3 kali. Kalau memang Nabi gak bisa baca, ngapain disuruh baca? Kan begitu pertanyaannya. Jadi Nabi SAW disuruh membaca untuk, ya, Nabi SAW itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasannya alat baca yang dimulai dari alif berhenti di huruf ya itu tidak dibutuhkan oleh Nabi SAW, karena Nabi SAW akan Allah singkap rahasia alam semesta ini. Nabi SAW dipilih untuk menjadi Nabi akhir zaman. Dan tidak ada satupun daripada sekte-sekte agama terdahulu yang mengklaim Nabi mencontek daripada kitab-kitab terdahulu. Orang Yahudi nggak berkesempatan mengajari Nabi satu huruf pun. Jadi mereka nggak bisa mengatakan, oh pernah belajar kepada saya. Atau orang Nasrani, bahkan itu sepupu Khadijah itu, Waraqah bin Naufal, ketika dia mengerti yang datang kepada Nabi Namus, dan tentu dia membaca bagaimana Rasulullah SAW, As-Sadiqul Amin. 1-2 sifat yang Allah persiapkan. Jika ada sifat itu kepada satu manusia, dia berhak menerima amanat ilahi. Dan itu berlaku bagi umat Nabi sampai hari kiamat. Tidak mungkin bisa mengemban amanat risalah nabawiyah. Apakah itu wilayah kewalian, apakah itu rahasia pemahaman Al-Quran, kecuali manusia itu memiliki 2 sifat utama Nabi itu, As-Sadiqul Amin. Dia jujur dan dia itu adalah orang yang amanat. Itu yang Allah persiapkan sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi Nabi itu dikenal sebelum diangkat menjadi Rasul, putra terbaik kota Mekah, anak kepala suku orang Mekah, orang yang paling kaya di kota Mekah itu keluarga Nabi SAW. Pamannya itu ada 11 orang, bersaudara 12 orang. Ya, Nabi itu ayahnya yang ke-10. Setelah ayah Nabi itu Hamzah, kemudian Abbas yang paling kecil. Di atasnya ayah Nabi ada 9. Itu manusia-manusia besar di zaman jahiliyah. Makanya ketika Rasulullah SAW itu melihat seseorang, ya, mencaci maki orang-orang Quraisy ketika mereka dilemparkan ke Khalid. Jadi ketika perang Badar dan mereka ditumbang, termasuk Abu Jahal, termasuk banyak pembesar-pembesar Quraisy itu mati pada saat itu. Kemudian Nabi perintahkan mereka dilempar ke lubang itu. Ya, itu ada yang mencaci maki nasab mereka, manusia tidak berguna, manusia tidak berharga. Nabi marah. Dia bilang jangan kau katakan itu. Mereka manusia pintar, manusia besar, tapi mereka bodoh, tidak beriman kepada Allah. Nabi nggak suka sesuatu kalau memang itu ada kepada seseorang, katakan. Orangnya pintar, katakan pintar. Orangnya terhormat, katakan terhormat. Sifat yang nggak baik, sebutkan sifat itu. Nabi nggak terima. Kalau seandainya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada satupun manusia mengungguli keutamaan kaum Quraisy. Ya, itu. Jadi Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Memang Allah persiapkan demikian karena Nabi tidak butuh dengan membaca, tidak butuh dengan menulis. Makanya ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali, yang pertama diberikan informasi siapa? Istrinya Khadijah. Jadi terkejut Nabi, gemeteran, pulang ke rumahnya, lari. Kemudian Nabi mengatakan Zammiluni, selimuti aku. Maka Sayyidatuna Khadijah bertanya, apa yang terjadi wahai suamiku? Dibilang datang kejadian begini. Nabi mengatakan, saya takut, mungkin karena saya sering sendiri, ini saya kedatangan setan, atau saya kesurupan, atau terjadi sesuatu kepada akal waras saya. Maka lihat Sayyidatuna Khadijah, dia mengatakan, wallahi la yuhziqallahu abada. Demi Allah,
perhatikan wahai suamiku, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menghinamu karena engkau memiliki 5 sifat. 5 sifat ini, kata ulama, adalah makarimul akhlak yang ada kepada diri Nabi SAW, yang diucapkan oleh sang istri yang begitu jenius. Yang pertama, innaka latasilur rahim. Yang pertama, engkau ini orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Wa tasduqal hadits. Engkau ini orang jujur, gak pernah berbohong. Wa tuqrid dhaif. Engkau suka memuliakan tamu. Wa tahmilul kal. Engkau ini peduli dengan kesusahan orang lain. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau itu ada di isu-isu kaummu. Jadi Rasulullah itu ada dalam isu-isu kaumnya. Artinya ketika kaumnya menghadapi masalah, Nabi itu ada, tidak sembunyi. Nabi ada, hadir bersama kaumnya. Orangnya bersosial. Ya, jadi 5 sifat ini dikatakan oleh Siti Khadijah, 5 sifat ini gak mungkin dimiliki oleh orang yang akalnya gak waras. 5 sifat ini gak mungkin dimiliki kecuali orang-orang yang mulia. Dan saya memilih kamu karena kau memiliki sifat ini. Jadi kamu jangan khawatir. Ayo, sebelum kita bingung apa yang terjadi, ayo datang kepada sepupu saya. Orangnya dituakan, orangnya ahli hikmah, orangnya bijaksana. Itulah Waraqah bin Naufal. Begitu dia lihat Nabi SAW, ternyata yang ditunggu-tunggu itu di hadapan dia. Yang ditunggu-tunggu oleh alam semesta, yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kitab-kitab samawi tentang Nabi akhir zaman, itu adalah Nabi kita Muhammad SAW setelah 571 tahun terputus, setelah Sayyidina Isa Al-Masih diangkat ke langit. Terputus sudah wahyu dari langit ke bumi. Diangkatnya Isa Al-Masih seiring dengan terputusnya wahyu dari langit ke bumi berapa lama? 571 tahun. Bumi kosong daripada pendidik, disebut zaman jahiliyah. Ya, zaman yang begitu mengerikan, zaman jahiliyah itu. Karena tidak ada wahyu, tidak ada pendidik ya. Sekarang kita buat ilustrasi sedikit aja. Kalau kita lihat ada satu kampung, nggak ada yang belajar atau nggak ada yang ngajar, nggak ada yang masuk ke situ untuk memberikan pendidikan. Jangankan 10 tahun, 2 tahun aja. Nah, kita kena COVID 2 tahun, nggak sekolah itu bingung semua orang tua. Padahal masih ada fasilitas yang bisa mengaji, bisa begini, bisa begini. Ini sama sekali total, nggak ada pendidikan, nggak ada asupan ilmu, nggak ada apapun. Setahun aja, bagaimana kira-kira kampung itu? 2 tahun, 3 tahun, 4, 5 tahun, 10 tahun habis tuh kampung. Kampung narkoba, kampung pelacuran, kampung perang, macam-macam. Nggak ada pendidikan. Nah, manusia ini hakikatnya adalah dengan ilmu dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 571 tahun dunia, gelap gulita seperti itu. Jadi penantian itu di hadapan Waraqah bin Naufal. Langsung dia katakan, hadza namus alladzi jaa ila Musa. Ini adalah namus, ini adalah malaikat yang datang kepada Musa, sama yang datang kepada Musa. Kenapa Waraqah menyebut Musa tidak menyebut Isa? Karena dia tahu yang akan Nabi hadapi ini lebih berat daripada dihadapi oleh Musa al-Masih, oleh Musa al-Kalim. Nabi Allah Musa itu menghadapi Firaun, kerajaan, ya, dan itu terbatas kepada Bani Israel yang ada di kota Mesir. Ini Rasulullah SAW akan menghadapi orang-orang Quraisy yang begitu bengis dan menghadapi dunia ini semuanya dengan risalah yang terakhir. Maka dia katakan itu, engkau pasti akan diusir oleh kaummu karena tidak datang ini malaikat kecuali dengan risalah yang akan menghancurkan semua sesembahan yang ada. Jadi artinya ini risalah tauhid yang murni. Tidak datang kau dengan risalah ini kecuali engkau akan dimusuhi, engkau akan diusir oleh kaummu. Maka Nabi bertanya, amukhrijiyahum, apakah orang-orang Quraisy ini pas akan mengeluarkan aku, mengusir aku? Mustahil. Rasulullah itu as-sadiqul amin. Nabi itu putra terbaik kota Mekah, anak kepala sukunya. Nabi itu yang begitu dicintai oleh paman-pamannya semuanya. Mustahil. Akan ada satu masa mereka akan mengusir saya. Iya, akan terjadi itu. Dan kalau saya masih hidup, saya yang akan berdiri membela kamu mati-matian, kata Waraqah ini. Gak lama setelah itu dia mati, Waraqah ini. Jadi yang beriman pertama kali kepada Nabi SAW
adalah istrinya Khadijah dan Waraqah bin Naufal ini. Khadijah yang mendengar pertama kali nggak tahu itu apa. Yang kedua adalah Waraqah bin Naufal ketika menjelaskan yang datang itu adalah malaikat membawa wahyu, engkau adalah nabi akhir zaman. Jadi Rasulullah SAW itu begitu. Sholat yang dilakukan Nabi SAW itu 2 kali sehari, pagi dan petang, sebelum kewajiban 5 waktu. Kapan kewajiban 5 waktu datang? Ketika Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW itu sholatnya ya menghadap ke Ka'bah ketika di Mekah. Ketika Nabi SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu, maka kiblatnya itu diwajibkan menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis selama kurang lebih 17 bulan. Sejak diwajibkannya sholat, Nabi itu menghadap ke Baitul Maqdis. Antara Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis itu satu arah. Kalau dari arah Mekah, Baitul Maqdis itu di arah utaranya. Ya, jadi kalau dari arah Madinah, Mekah itu arah selatan, ke arah Gunung Uhud. Kalau kita kan dibagi ke barat ini. Kalau dari Madinah ke Mekah itu menghadap kemana? Ke selatan. Kalau dari Mekah, Madinah itu sebelah utara. Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis itu garis lurus masjidnya itu. Makanya dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah tidak bilang Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, tidak, Masjidil Aqsa, masjid yang terjauh dari Mekah. Ada yang terdekat mana? Masjid Nabawi. Itu isyarahnya, antara Mekah Nabi diisrakan ke masjid yang terjauh. Artinya dari Mekah Nabi diisrakan juga ke masjid terdekat. Apa yang terdekat itu? Masjid Nabawi. Kemudian langsung ke Baitul Maqdis, langsung ke langit. Itu namanya Mi'raj. Nah sekarang Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas membahas tentang syarat sahnya sholat. Ya, di antara syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu. Sholat tidak sah jika dilakukan sebelum waktu. Jadi sebelum masuk waktu nggak sah sholat. Yang boleh itu persiapan untuk sholat, seperti wudhu bagi orang sehat. Kalau dia sehat, ya tidak beser, ya, atau perempuan itu istihadah yang ada gangguan, itu darah mengucur terus, kemudian orang kencing itu begitu juga sering menetes, maka wajibnya dia wudhu setelah masuknya waktu supaya singkat. Jadi begitu masuk waktu langsung dia wudhu, ya, dia istinja dulu, kemudian dibalut, kemudian wudhu langsung sholat. Jadi tidak sah wudhunya orang tidak sehat ini sebelum waktu. Tapi kalau orang sehat seperti kita, alhamdulillah, wudhu kita sebelum waktu pun sah. Jadi kalau kita ini misalnya sholat subuh masih pegang wudhu, masuk duhur sholat aja gak ada masalah. Nabi itu pernah sholat 5 waktu dengan 1 kali wudhu, pernah, dalam satu riwayat. 1 hari 1 malam Nabi itu tidak tidur dan tidak batal wudhu. Itu dalam riwayat yang sahih. Jadi sekarang orang itu begitu dia akan melaksanakan sholat, syarat sahnya sholat yang pertama adalah ma'rifatul kiblat dulu, tahu kiblat, arah kiblat. Yang kedua adalah satrul aurat, menutup aurat. Yang ketiga adalah memastikan masuknya waktu, kemudian suci daripada najis di pakaian, di badan, dan juga di tempat kita sholat. Berkenaan dengan tempat sholat, yang wajib suci di mana? Ada yang mengatakan adalah, dan ini mau utama, tempat sujud dan tempat kita berdiri. Misalnya tempat ini nggak ada tempat lain dan tempat najis. Kalau memang kita ini berdiri di tempat suci, kirinya kanannya itu najis atau bau najis, nggak ada masalah. Yang penting tempat kita berpijak, tempat kita sujud, meletakkan jidat itu suci, sah sholatnya. Di antara itu ada najis, nggak ada masalah kata ulama, karena tidak bersentuhan dengan kita. Tempat kita berpijak, tempat kita sujud, ya, jidat kita, lutut kita itu wajib di tempat yang suci. Kemudian jika sudah masuk waktu, sekarang ini beliau membaca masuknya waktu sholat subuh. Ini karena kalau beliau ini berkenaan dengan sholat subuh. Beliau mengatakan tentang waktu sholat subuh, kapan dimulai? Jelas dimulai setelah masuknya fajar.
Dan fajar itu ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Ada fajar yang benar. Benar ini di sini kalau sudah masuk fajar ini terkait dengan dua hukum. Hukum masuknya waktu subuh dan hukum diharamkannya makan minum bagi orang berpuasa. Ada fajar kadzib, fajar bohong. Tapi itu hanya bisa dilihat ketika di daerah pegunungan atau daerah Sahara yang tidak ada biasan cahaya. Kalau sekarang nggak bisa kita lihat karena banyak biasan cahaya, lampu-lampu ya bisa kita lihat. Tapi kalau kita di padang pasir, ini penting mengetahui ilmu ini karena kalau sekarang kita mengandalkan arloji, mengandalkan jam, kalau jamnya kita mati. Kalau misalnya alat digital kita nggak berfungsi, kita wajib tahu tentang mawaqit. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitun lin-nasi wal hajj. Ilmu falak itu terbatas. Allah nyatakan dalam Al-Quran. Ketika mau tanya tentang ahillah, mawaqit, tentang mawaqit, ya, tentang waktu-waktu, masuknya waktu sholat, masuknya awal bulan, masuknya ketetapan-ketetapan, ya, ini adalah kebutuhan yang sedikit bagi orang yang belajar ilmu falak, berkenaan dengan hukum agama saja. Ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu waktunya telah Allah tetapkan. Ditetapkan di mana? Ditetapkan melalui hadis Rasulullah SAW. Kita cari di Al-Quran nggak ada. Quran itu secara global. Yang berbicarakan Quran siapa? Rasulullah SAW. Dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dan dengan apa yang Nabi SAW nyatakan. Ya, perbuatan atau ucapan atau yang Nabi biarkan. Nabi SAW ridhoi, Nabi nggak mengucap, Nabi tidak berbuat, tetapi Nabi SAW mengizinkan merestui, ya, ini namanya hukum sudah. Jadi berkenaan dengan masuknya waktu, ini semuanya adalah daripada apa yang Jibril ajarkan kepada Nabi SAW 1 hari setelah Nabi turun daripada Isra dan Mi'raj. Jadi Nabi itu Isra'nya malam, tengah malam, kemudian sholat subuh Nabi di bumi. Kemudian waktu zuhur itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengajarkan tentang awal waktu dan akhir waktu. Zuhur, dari awal waktu Nabi sholat dengan Jibril. Ayo ya Rasulullah, ini awal waktu zuhur sholat. Awal waktu asar, awal waktu maghrib, awal waktu isya, awal waktu subuh. Hari kedua turun Jibril kepada Nabi SAW mengajarkan sholat di akhir waktu asar, zuhur, di akhir waktu asar, di akhir waktu maghrib. Dalam riwayat maghrib gak pakai akhir waktu. Dalam riwayat bahwasanya Jibril sholat maghrib disama dengan waktu yang kemarin. Ini riwayat yang paling kuat. Riwayat yang paling sahih adalah Jibril sholat maghribnya adalah satu waktu sama dengan sholat waktu yang kemarin. Artinya maghrib ini waktunya sempit. Ya. Makanya Imam Syafi'i dalam mazhab yang lama mengatakan maghrib itu waktunya hanya persiapan sholat, menjawab adzan, kemudian wudu, ya, kemudian sholat dan sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Itu waktunya segitu maghrib. Setelah itu masa jeda antara maghrib dengan isya. Walaupun belum masuk waktu isya. Ini mazhab Syafi'i yang lama. Jadi ketat betul. Yang sudah masuk maghrib itu hati-hati, jangan dilambatkan maghrib. Kemudian sholat isyanya di akhir waktu. Kemudian sholat subuhnya mendekati isfar, sebelum terbitnya matahari tapi sudah terang. Jadi dijelaskan oleh Jibril tentang waktu sholat. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, hadihi awqatus sholat. Ini adalah waktu sholat dan di antara keduanya, antara awal dan akhir. Sehingga ulama bagi waktu sholat itu ada 7 waktu. Ada waktu afdal, ada waktu jawas, ada waktu ikhtiar, ya, ada waktu jawas bila karaha, ada waktu wujub, ada waktu darur, ada waktu uzur. Tidak ada kesempatan kita jelaskan. Ini berkenaan dengan waktu subuh ada yang menarik. Dalam hadis Rasulullah SAW itu sholatnya di pertengahan waktu. Artinya Nabi itu lebih memilih waktu subuh itu di pertengahan. Jadi antara waktu subuh, kalau sekarang waktu subuh itu jam 4.51 ya, jam 4.51. Terbitnya matahari jam 6:05 kan. Jadi Nabi itu kalau sholatnya itu kira-kira setengah jam setelah awal waktu. Ini perhatikan ya.
Jadi ini adalah waktu ketika turunnya ayam dari kandangnya ke bumi. Jadi dia sudah bisa melihat. Jadi dulu itu gak ada lampu. Begitu sudah orang bisa melihat siapa di sampingnya, nah ini waktu yang paling afdal sholat subuh. Ya, ini yang disebutkan oleh Habib Ahmad bin Hasan dan disebut oleh Imam Al-Jalalain dalam kitab Mawaqitnya. Adapun di awal waktu jelas, itu namanya waktu ghalas. Waktu ghalas itu awal waktu, jadi masih gelap betul. Adzan, Nabi sholat 2 rakaat sunnah qabliyah, langsung Nabi qomat. Ini yang Nabi lakukan. Maka dalam satu riwayat ketika Nabi ditanya tentang afdalnya amal, sholat subuhnya itu di waktu ridwan, waktu yang setengah daripada waktu subuh itu. Dari awal sampai akhir kira-kira 1 jam sekian, itu kira-kira 25 menit setelah azan baru Nabi itu qomat. Ya. Nah, ini yang beliau ceritakan. Beliau mengatakan wa kana salafuna alladzina adraknahum. Salaf-salaf yang kita lihat la yatakallafuna al-mubadara fawqa al-matlub. Mereka itu tidak bergesa-gesa kalau sholat subuh ini khususnya. Begitu adzan terdengar, mereka bersiap santai. Ya, karena orang bangun tidur misalnya, gobrak-gobrak juga bingung. Jadi lebih santai daripada waktu yang lain. Ya, memang dalam riwayat khusus untuk orang bangun tidur malam itu, setan itu mengikat dengan salah satu uqad, dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama akan lepas ketika dia bangun. Makanya disunahkan ketika kita bangun kita usap wajah kita. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Itu singkatnya doa. Kemudian kalau dia bangun ya dan dia wudu, maka terlepas ikatan yang kedua. Kalau dia setelah wudu belum lepas satu lagi ikatan, sholat 2 rakaat sunnah. Maka disunahkan orang yang bangun sebelum subuh itu disunahkan tahajudnya dimulai dengan rakaataini khafifataini. Nabi itu kalau sholat malam itu rakaat pembukaan 2 rakaat itu ringan betul. Mungkin aja baca Fatihah. Ya, untuk beradaptasi ini dengan dunia nyata ini, Nabi bangun tidur ini. Ya, itu pengajaran bagi kita umatnya. Nabi hatinya nggak tidur. Kalau kita tidur kan lupa semua. Jadi kalau kita mulai sholat tahajud malam itu jangan langsung baca surat Al-Baqarah misalnya. Kalau kita bangun malam langsung baca surat Yasin 5 kali, orang ya enggak. Disunnahkan kalau mau sholat tahajud malam mulai 2 rakaat yang ringan. Setelah itu mau berapa lama bebas. Jadi ini mensiasati supaya sholat malam itu terasa ringan karena kita sudah fresh betul-betul. Ini sholat subuh, Nabi itu mengajarkan kepada kita sedikit santai. Jadi amalan salaf kata beliau Ahmad. Jadi setelah adzan subuh mereka bersiap. Nah kalau salaf itu mereka sudah di musolanya, mereka sudah di masjidnya, mereka sudah bersiap gitu. Biasanya mereka sholat sunnah di rumah, berbeliah, baru berangkatnya ke masjid. Kemudian wala yaqsidun ta'khiran, mereka itu tidak niat mentakhirkan sholat, enggak. Perhatikan 2 ini. Jadi mereka itu tidak menggampangkan sholat dan mereka tidak niat untuk memundurkan waktu sholat. Ini waktunya masih ada kok. Cuma dipilihnya waktu. Wa ammal fajar bahwa mabniun 'alal wudu. Fajar itu masuknya waktu tergantung dari masuknya fajar. Namanya fajar shadiq. Fajar shadiq itu kalau di daerah pedalaman, daerah Sahara, itu yang pertama dia itu melintang dari barat, dari utara dan selatan. Itu ada cahaya melintang, kemudian cahaya itu nggak hilang, semakin terang. Begitu cahaya itu terlihat melintang dan semakin terang, tidak hilang, itu namanya fajar shadiq, masuk waktu adzan. Tapi kalau fajar yang bohong tadi itu, fajar itu lurus dari barat ke timur, memanjang begitu. Kemudian itu biasa setengah jam sebelum adzan subuh, ya, kurang lebih 25 menit lah. Itu kemudian hilang dia, hilang, nggak berbekas. Itu tidak tergantung apapun, nggak ada hukum di situ. Orang mau makan sahur boleh, waktunya sahur masih ada, tidak juga masuk waktu subuh. Karena fajar ini dia cahaya tanpa sebab, subhanallah. Dari mana cahaya itu?
Kalau cahaya fajar ini, masuknya fajar, itu memang biasa cahaya matahari yang akan datang, kata ulama. Salah. Tapi cahaya yang setengah jam atau 25 menit sebelum masuknya fajar shadiq, itu cahaya biasan dari mana? Itu mukjizat alam. Jadi nggak ada sebab itu cahaya. Cahaya itu dari barat ke timur melintang ke atas, kemudian hilang begitu aja, gelap lagi. Tapi cahaya ini muqtaridatan, dia itu cahayanya itu melintang dari utara ke selatan, tambah terang, nah itu sampai terbitnya matahari. Masuknya waktu fajar shadiq itu masuk waktu adzan subuh. Jadi jelas, wa kana Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ya'tani bi adzanil fajri fa kana la yu'adzinu illa idza wadaha jiddan qariban min khurujid ila al-ardi. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini perhatian betul subuh ini. Hati-hati. Jadi beliau itu baru azan, begitu kira-kira sudah dilihat ayam itu sudah turun ke bumi. Jadi ayam sudah melihat ini. Ya, ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Wa kana Habib Abdullah bin Umar bin Yahya yusalli fi baitihi wa kana yusalli min salatihi waqta ibtida'i khalihi Al-Habib Abdullah bin Husain bis shalah. Ya. Jadi Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini keponakan Al-Habib Abdullah bin Tahir. Jadi dua imam ini sholatnya Habib Abdullah bin Umar di awal waktu, masih gelap, fajar sudah tampak, beliau azan sendiri di rumah, kemudian dia sholat di rumah sama keluarganya. Ya. Tapi kalau Al-Habib Abdullah bin Tahir ini sholatnya setelah selesainya Habib Abdullah salam. Habib Abdullah bin Umar salam di rumah sholat, Al-Habib Abdullah bin Husain baru memulai sholat subuh di masjidnya. Kalau sholatnya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya seperti orang baca Yasin. Dikatakan sholatnya orang khusyuk itu adalah orang yang sholat seperti orang baca surat Yasin. Ya lumayan lah, 7 menit, 8 menit. Nah, kalau kita sholat kadang-kadang 5 menit kelamaan. Jadi sholat khusyuk itu kira-kira orang baca surat Yasin. Ya, kita ukur kira-kira, ini coba kita baca surat Yasin berapa lama, yaitu sholatnya salat. Jadi Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya sholatnya di rumah, beliau salam, Al-Habib Abdullah bin Husain sholat di masjidnya. Nah ini boleh saja kita lakukan, kita milih yang mana boleh. Kalau kita sholat di awal waktu, itu sholatnya Nabi SAW ketika haji. Ya, itu ketika haji Nabi sholat awal waktu, kemudian setelah itu Nabi bergerak. Ya. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi ada satu riwayat begini. Ketika Nabi ditanya tentang afdhalul a'mal, sebaik-baik amal, maka dalam riwayat itu as-salatu ala waqtiha. Salat ala itu istilah. Jadi artinya salat itu di dalam lingkup waktu. Ya, salat itu ala waqtiha. Istilah di awal waktu. Jadi awal waktu jelas, awal waktu zuhur, awal waktu asar, awal waktu maghrib, awal waktu isya, awal waktu subuh. Jadi awal waktu itu berkenaan dengan persiapan sholat. Apa persiapan sholat? Yang pertama adzan, menjawab muadzin, kemudian kita itu wudu, ya, kemudian kita itu memakai pakaian. Nah, itu adalah waktu yang cukup untuk menjadikan awal waktu sholat. Ya, itu artinya kalau kita lakukan itu awal waktu namanya. Sholat qobliyah langsung masuk waktu. Tapi dalam riwayat as-salatu fi waqtiha, dalam riwayat Nabi katakan yang paling afdal amal itu sholat di dalam waktu, mau di awal waktu, mau setelah waktu, mau di tengah waktu, yang penting tidak mengeluarkan daripada waktunya sholat. Coba sholat duhur sekarang. Sholat duhur itu waktunya yang pertama adalah awal waktu, ini waktu yang paling afdal. Kemudian waktu jawas, waktu boleh, seluruh waktu sampai kira-kira sempit itu waktu. Kalau kita sholat cukup 4 rakaat. Ini waktu boleh, waktu wajib sudah. Nggak boleh lagi ditunda sholatnya. Udah kita tahu ini adzan asar kurang kira-kira 10 menit. Wajib Anda sholat sekarang. Kemudian sholat di saat yakin ada 1 rakaat yang di luar sholat itu haram hukumnya. 3 rakaat waktu zuhur, naik rakaat keempat, adzan asar haram. Karena mengakhirkan salah satu bagian sholat di luar waktu zuhur. Ya, ini waktu-waktunya.
Jadi yang paling afdol itu ya awal waktu, gitu ya. Tapi untuk sholat subuh ini perhatikan ini semuanya dengan dalil. Salaf itu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya sholat di awal waktu, Qobliyah subuh langsung dia qomat. Al Habib Abdullah bin Husain dia menunggu sampai sedikit terang, sampai waktunya kira-kira 20 menit. Ya, kira-kira kalau orang itu punya ayam, dia turun ayam itu. Nah, kemudian Al Habib Abdullah bin Umar yang kutu fi salatihi qadra sa'ah. Wa ma qila inna nahwal khams daqa'iq qabla wudu'il fajr takunu min al-fajr fi nafsi al-amr fa min babil qiyas. Wa nahnu la nattabi illa salat. ولما صلى سيدي أحمد رضي الله عنه صلاة الصبح بمنى وقت صلاته المعتاد وهو وقت صلاة الحنفية في الحرم أو قبله بقليل وقال الشيخ محمد سعد بوسيل تأخرت الصلاة عن وقتها فقال له سيدي رضي الله عنه هذه عادتي صلاتي في كل وقت وهذا ما على هذا أدركنا سلفنا مثل الحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أحمد مهدار والحبيب سيد زيد دهلان أحمد دهلان وكان الحبيب حسن من صلاة البحر يصلي الصبح إذا خرج الديك من منزله إلى الأرض ويصلي الأسرى وساء إلى عشر. Ya begitu, ketika Habib Ahmad ini di Mina, sholat subuhnya itu mundur sedikit daripada sholat awal waktu, 20 menitan sampai agak terang, beliau baru ya. Jadi terang itu bukan terang di langit, bukan terang orang di sampingnya. Jadi kalau kita di samping kita kenal siapa, ya dalam keadaan lampu dulu ya, kita menghitungnya lampu nggak ada lampu ini. Jadi begitu nggak ada lampu gelap, kalau kita bisa kenali siapa di kiri kanan kita, ini waktu sholatnya Al-Habib Ahmad bin Hasan. Jadi sedikit sudah mulai terang. Kira-kira 20 menit lah pertengahan daripada waktu subuh itu, atau kurang sedikit. Ketika di Mina, beliau lakukan itu bersama jamaahnya, ditegur oleh Mufti Mekah. Dibilang, kenapa engkau terakhir sholat ya Habib? Kata beliau, ini tidak biasa saya begini. Saya bukan cuma di sini sholat ini, sholat di rumah saya, di mana-mana saya waktu saya ini. Karena waktu ini yang saya lihat daripada guru saya, Al-Habib Saleh bin Abdullah, Al-Habib Ahmad Muhdar, Syekh Ahmad Zaid Dahlan, ya, dan para salaf yang lain. Bahkan Al-Habib Hasan bin Bahar itu menunggu turunnya ayam ke bumi baru beliau sholat. Nah kalau kita ditarik, ada kegiatan-kegiatan setelah adzan subuh, kita sholat Qobliyah, kemudian kita membaca itu doa-doa ya. Di antaranya doa yang dibaca itu doa masyhur adalah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Itu berapa kali? 41 kali. Ini doa jika diucapkan sebelum sholat subuh adalah sebab husnul khatimah. Kemudian membaca 9 kali ya Hayyu ya Qayyum ahyi qulubat ahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Ada yang membaca 5 kali, ada yang membaca 7 kali, ada yang membaca berapa kali? 9 kali. Kemudian membaca doa Imam An-Nasai ketika dia bermimpi ya, boleh orang itu bermimpi Allah Subhanahu wa taala. Beliau menceritakan beliau bermimpi Allah Subhanahu wa taala 99 kali. Kemudian beliau ingin jika melihat Allah kembali akan bertanya apa yang menyebabkan orang itu wafat dalam keimanan. Dengan izin Allah dia bermimpi. Tapi mimpi Allah Subhanahu min ghairi kaifin wal hisar. Karena alam mimpi ini adalah alam bukan alam nyata. Jadi adalah alam ilham, tidak bisa dikatakan bagaimana tanpa arah, tanpa ruang waktu. Ya, bagi orang Allah yang izinkan saja. Boleh. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan doa. Doa Allahumma bihaqqi apa? Doa yang masyhur itu. Ya, bentar lagi kita ingat. Itu dibaca 3 kali. Allahumma bi hurmatil hasani wa akhi wa jaddihi wa bani wa ummihi wa abi najjini minal ghammi alladhi ana fihi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram as'aluka an tuhya qalbi bi nuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim. Itu dibaca 3 kali. Orang yang mengamalkan ini, mengistiqomahkan ini husnul khatimah. Kemudian doa Siti Fatimah.
yang dimimpikan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa Siti Fatimah itu. Allahumma bi haqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iqbal du'ana wa la tukhayyib rajana wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa akhrij min khizyi dunya wa min adzabil akhirah. Itu doanya. Kemudian khusus ada doa bagi orang yang punya masalah, orang yang kepingin Allah berikan kemudahan. Ini doa Nabi ajarkan kepada Jabir untuk membayarkan hutang-hutang dia. Jadi Jabir datang kepada Nabi, dia mengatakan saya memiliki hutang yang banyak ya Rasulullah. Diajarkan doa oleh Nabi SAW, disuruh membacanya antara sholat subuh setelah qobliyah. Artinya Nabi mengizinkan dong. Ada waktu jeda, itu lumayan doa ini. Ya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Itu lumayan, 15 menit doa itu. Nah, jadi masalah sholat subuh ini sedikit longgar. Kalau mau sholat di awal waktu, afdol. Tetapi mau sholat agak mundur sedikit, membaca doa-doa ini. Karena kadang-kadang di masjid itu perlu dikasih jeda lah orang itu. Sholat subuh bangun, orang persiapan di rumahnya. Ini belum siap di rumah, masih ngantuk-ngantuk udah koma di masjid. Gimana gak sepi masjidnya Pak? Saya pikir-pikir makbul juga masjid sepi sholat subuh, jangan disaring jamaahnya. Kecepatan itu komatnya. Masjid kalau suruh subuh tinggal imam sama muadzin, ya benar itu cepetan juga komatnya. Ini di rumah masih siap-siap dan disunnahkan semua sholat sunnah dilakukan di rumah. Rasulullah itu qobliyah subuh di rumah di kamarnya, karena Nabi itu rumah dan masjid nempel. Kalau kita di Raudhah itu, ya itu sebelah kiri kita makam Nabi, itu pintu hujrah Aisyah, ya itu sebelah kiri kita. Itu Raudhah itu yang ada di situ seperti mihrab itu, ya mimbar Nabi SAW itu rumah Nabi sebelah kiri. Nabi itu sholat sunnahnya di rumah. Begitu masuk qomat Bilal. Nah, kita disunahkan seluruh sholat sunnah dilakukan di rumah, kecuali kalau kita pulang ke rumah mungkin akan sibuk, akan ketemu tamu, nanti nggak sholat sunnah terlambat, silakan aja di masjid. Biasanya ba'diyah maghrib dilakukan di masjid karena mau itikaf sampai isya, nggak ada masalah. Atau dia di masjid awal waktu sholat Jumat, qobliyahnya di masjid, nggak ada masalah. Tapi kalau sholat subuh, kalau bisa di rumah, lakukan di rumah. Kalau dia ke masjidnya sebelum azan misalnya, ya sudah sunnahnya di masjid, nggak ada masalah. Jadi kadang-kadang masjid itu sepi ya karena salahnya juga dari masjid itu. Kenapa kok kecepatan komatnya? Saya perhatikan masjid yang agak akhir, ya komatnya 20 menit, 15 menit, paling ramai masjidnya. Tapi masjid yang begitu azan langsung komat setelah 2 rakaat, sepi masjidnya. Kalaupun jamaah di situ sekali 2 kali bosan, besok agak apa datang lagi. Kecepatan. Jadi biasanya itu dibaca itu. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 41 kali. Kemudian ya Hayyu ya Qayyum ahyil quluba tahiyya 3 kali. Kemudian setelah itu silahkan komat. Ini baru masjidnya pasti ramai. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.